mengucapkan selamat ulang tahun ke-33 GKJ Cakraningrat yang tercinta. Semoga sukses dan menjadi saluran berkat bagi sesama. Kami siap dan semangat melayani. Kami, warga jemaat kelompok 2, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-33 Gerejaku tercinta Cakraningrat. Kami bersama-sama berkomitmen untuk tetap melayani Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom. Brayat ageng kelompok 3 Yudea Mangayu Bagio Adeking Pasamuan Gereja Kristen Jawi Cakraningrat ingkang kaping 33 tahun Gusti berkahi. Cakra, oke, yes. Halo, kami mewakili warga kelompok 4 mengucapkan selamat ulang tahun GKJ Cakraningrat ke-33. Tetap semangat melayani dalam Tuhan. Amin. Kami dari keluarga besar nomor 5 GKJ Cakraningrat mengucapkan selamat ulang tahun GKJ Cakraningrat yang ke-33. Tuhan memberkati kita semua. Ulang tahun Gereja Kristen Jawa Cakraningrat yang ke-33. Tuhan selalu memberkati. Amin. Kami mewakili kelompok 7 GKJ Cakraningrat mengucapkan selamat ulang tahun GKJ Cakraningrat ke-33. Tuhan memberkati. Kami mewakili jemaat GKJ Cakraningrat Pepandan Cemani Mengucapkan selamat ulang tahun untuk GKJ Cakraningrat yang ke-33. Semoga selalu memancarkan terang kasih Kristus melalui program-program nyata. Terima kasih GKJ Cakraningrat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya selaku Ketua Majelis dan atas nama Majelis GKJ Cakraningrat Surakarta mengucapkan selamat ulang tahun ke-33 untuk GKJ Cakraningrat. Semoga di tengah masa pandemi COVID-19 ini kita semua, baik majelis maupun segenap warga jemaat, tetap siap dan bersemangat di dalam berpelayanan. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Salam 33. Pemusik dan singer mengucapkan selamat ulang tahun GKJ Cakraningrat yang ke-33. Tuhan Yesus memberkati. Kami Komisi Agiosa mengucapkan selamat ulang tahun GKJ Cakraningrat yang ke-33. Tuhan memberkati. Hadi Yesus. Hadi Yesus. Hadi Yesus. Bahagia. Kami mewakili Komisi PA GKJ Cakraningrat Mengucapkan selamat ulang tahun GKJ Cakraningrat yang ke-33. Semoga selalu eksis dalam pelayanan kepada Tuhan dan sesama. Sukses dan semangat GKJ Cakraningrat. Yes. Kami dari Komisi Anak mengucapkan selamat ulang tahun GKJ Cakraningrat yang ke-33. Tuhan Yesus memberkati. Tetap di rumah saja ya teman-teman, jaga kesehatan Dan jangan lupa pakai masker.
GKJ Cakraningrat ke-33. Tuhan memberkati. Kami Komisi HPKN mengucapkan selamat ulang tahun untuk GKJ Cakraningrat yang ke-33, 17 Juni 2020. Tuhan memberkati kita semua. Kami dari tim Multimedia GKJ Cakraningrat mengucapkan selamat ulang tahun GKJ Cakraningrat yang ke-33. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kami karyawan GKJ Cakraningrat mengucapkan selamat ulang tahun Gereja Kristen Jawa Cakraningrat yang ke-33. Semoga semakin diberkati dan menjadi berkat. Amin. Shalom, kami Komisi Warga Dewasa mengucapkan selamat ulang tahun gerejaku, Gereja Kristen Jawa Cakraningrat ke-33, 17 Juni 2020. Kasih Tuhan beserta kita. Kami siap berpelayanan di ladang Tuhan. KWD semangat, maju, berkarya dalam kasih Tuhan. Tuhan memberkati. Yes, yes, yes. Kami mewakili pengurus Koperasi Cakraningrat GKJ Cakraningrat mengucapkan selamat ulang tahun GKJ Cakraningrat ke-33. semoga selalu menjadi saluran berkat dan damai sejahtera bagi banyak orang. Terima kasih GKJ Cakraningrat. Tuhan Yesus memberkati.
Waktu terus berjalan, hari ke hari, bulan ke bulan, dan tahun ke tahun yang meluncur dengan cepat membawa langkah kita. Di tengah hiruk pikuk dunia ini dan dalam kurun waktu panjang, kita menyerahkan diri kepada Tuhan untuk dibentuk seperti bejana di tangan penjunan. Untuk semua karya agung yang telah dianugerahkan bagi kita, sampai kita merayakan hari ulang tahun Gereja Kristen Jawa Cakraningratan yang ke-33. Bersama kita sejenak berteduh hati, seraya mengangkat puji dan syukur kepada Tuhan, Sang Penuntun pelayanan yang telah memimpin dan menyelenggarakan kehidupan kita sebagai umat-Nya sampai saat ini. Dengan nada syukur dan rendah hati, kita nyanyikan pujian Allah itu baik. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, marilah kita khususkan ibadah kita dalam pengakuan demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, kita telah binasa dan sia-sialah usaha kita. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa sia-sia. Pertolongan kita ialah di dalam Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Yesus,
Tuhan penuh kasih setia, kami mengaku kepadamu bahwa Engkaulah yang menuntun dan menganyam hidup kami, lalu mempersatukan kami dalam bergereja dan dalam kasih setiamu. Ampunilah ketika kami sengaja dan tidak sengaja mengotori tenunan dan anyaman yang indah itu dengan warna suram dan noda dosa kami. Baharulilah kami dan gerejamu, ya Tuhan, dan tolonglah kami untuk hidup bersatu dalam kasih-Mu.
Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama menggumuli akan kebenaran sabda Tuhan, mari kita siapkan hati kita menyatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, bersyukur kehadirat-Mu. Oleh karena penyertaan-Mu, Tuhan telah menggenapkan usia Gereja GKJ Cakraningrat yang ke-33 tahun. Kami percaya bahwa Engkaulah yang membentuk, Engkaulah yang menghidupi gereja ini, sehingga gereja ini eksis sampai dengan merayakan ulang tahunnya yang ke-33 tahun. Kami bersyukur atas segala penyertaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang nyata dalam kehidupan gereja Tuhan ini, sehingga gereja Tuhan GKJ Cakraningrat semakin bertumbuh, berkembang, dan kiranya Tuhan melanjutkan berkat Tuhan, sehingga keberadaan gereja Tuhan ini Tuhan semakin pakai untuk menjadi alat Tuhan bersaksi di tengah dunia ini. Bapa di sorga, dalam kesukacitaan kami sebagai gereja Tuhan, kami bersama-sama hendak menggumuli akan kebenaran sabda-Mu. Kami mohon kiranya Tuhan mengurapi setiap kami, menyucikan hati kami, sehingga taburan kebenaran sabda Tuhan yang kami akan hayati bersama menjadi bagian kehidupan spiritualitas kami, terutama membangkitkan semangat kami untuk berpelayanan, bekerja di tanah kudus milik Tuhan ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu dengan penuh sukacita bersedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, bacaan kita terambil dari 1 Korintus pasalnya yang ke-12. 1 Korintus pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-4 sampai dengan ayatnya yang ke-7. 1 Korintus pasalnya yang ke-12, ayat yang ke-4 sampai dengan ayatnya yang ke-7, demikian. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Berbahagia setiap kita yang mendengar kebenaran sabda Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, pada ulang tahun GKJ Cakraningrat yang ke-33 tahun, kita diterangi dalam ibadah kita dengan satu tema, dalam satu roh mewujudkan Sri Panti Cempe. Dalam satu roh mewujudkan Sri Panti Cempe. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ketika kita menghayati tema ini, dalam satu roh mewujudkan Sri Panti Cempe, tentu kita melihat bahwa adanya gereja disebabkan oleh adanya karya Roh Kudus. Dan tanda dari proklamasi berdirinya gereja itu dinyatakan oleh Tuhan sendiri melalui peristiwa turunnya Roh Kudus
pada saat umat Israel mengadakan hari raya Pentakosta. Disitulah kemudian melalui karya Roh Kudus setiap murid Yesus diutus untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dan dimanapun Injil Kerajaan Allah itu diberitakan, disitulah kemudian muncul orang-orang percaya. Disitulah kemudian muncul persekutuan orang-orang percaya. Di situ muncul kehidupan religius yang menempatkan Yesus sebagai pusatnya. Oleh sebab itu tidak salah kalau kita memiliki iman sebagai gereja bahwa Yesus adalah kepala gereja dan seluruh warga jemaat atau umat milik Tuhan itu menjadi bagian di dalam tubuh Kristus. Nah, jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, tentu sebagai tubuh Kristus, gereja itu memiliki keragaman. Keragaman seringkali menjadi ancaman bagi persatuan. Persatuan sebagai gereja Tuhan. Mengapa? Karena banyak orang cenderung lebih mengedepankan yang superficial. Orang lebih mengedepankan kulitnya, orang lebih mengedepankan casingnya daripada menjadi dan menghayati kehidupan gereja itu dalam arti yang esensialnya. Oleh sebab itu ketika orang lebih mementingkan hal-hal yang bersifat superficial, maka seringkali muncul berbagai macam problem, berbagai macam konflik yang justru ini disebabkan oleh karena berbagai perbedaan kulitnya, berbagai macam perbedaan casingnya. Sebagai contoh misalnya gereja sibuk dengan urusan-urusan mana yang benar, baptisan selam atau baptisan percik. Gak cukup hanya diselamkan di kolam di dalam gereja, tetapi juga dibawa ke sungai atau aliran air sungai yang mengalir dan sebagainya dan sebagainya. Dan tentu kalau orang hanya sibuk dengan urusan-urusan casingnya, yang muncul adalah konflik antar denominasi gereja. Sebagai contoh yang lain, saudaraku, kalau gereja ini beribadah dengan cara bertepuk tangan, sedangkan gereja yang lain dengan cara tidak bertepuk tangan, maka persoalan tepuk tangan akan menjadi persoalan utama. Sehingga memunculkan klaim, oh yang bertepuk tangan itu yang alkitabiah, yang bertepuk tangan itu yang benar, sedangkan yang tidak bertepuk tangan tidak benar. Ada lagi yang kemudian membesar-besarkan dengan persoalan bahasa roh. Gereja A itu berbahasa roh, sedangkan gereja B tidak berbahasa roh. Maka yang tidak berbahasa roh adalah gereja yang tidak disertai oleh roh, gereja yang tidak dikuasai oleh roh. Klaim-klaim semacam ini membawa kita pada konflik yang sebenarnya tidak penting.
Nah, yang penting adalah yang esensial. Oleh sebab itu pandanglah yang esensial itu dan jangan hanya fokus pada ritual yang berbeda dalam penyembahan di dalam gereja, dalam tradisi-tradisi gereja. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, esensi dari ibadah itu adalah penyembahan. Oleh sebab itu setiap orang percaya harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kalau kita mengatakan bahwa orang menyembah di dalam roh dan kebenaran, bagaimana caranya orang menyembah di dalam roh dan kebenaran? Saya kira itu bukan menjadi persoalan yang paling utama. Entah dengan cara bertepuk tangan, entah itu beribadah di gereja, ataukah orang tersebut melakukan doa di tempat doa khusus, ataukah masuk di dalam kamar lalu kemudian mengambil saat teduh, berkomunikasi, berelasi dengan Allah melalui doanya. Mana yang lebih penting? Kalau ditanya mana yang lebih penting, semuanya penting. Amin. Sehingga nggak perlu, oh ini lebih penting, ini tidak lebih penting. Tidak perlu. Semua yang berguna untuk membangun penyembahan kepada Allah itu baik. Termasuk mana yang lebih baik, ibadah pakai band atau hanya ibadah pakai organ saja. Mana yang lebih baik? Oh, harusnya itu pakai band. Oh, harusnya hanya pakai organis saja. Bagi saya, dua-duanya penting. Ya. Bahkan kalau gereja ini memungkinkan, apalagi kita sebagai GKJ, ya ayo ibadah dengan gamelan. Ayo mengisi tari-tarian dalam ibadah. Dan seterusnya sehingga ibadah kita menjadi ibadah yang semarak. Ibadah kita menjadi ibadah yang bertumbuh, tidak monoton. Dan semuanya itu baik. Karena apa? Semuanya kita landasi dalam pengertian bahwa sarana-sarana atau alat-alat ibadah itu kita pakai untuk melakukan penyembahan kepada Tuhan. Kita menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Semua perangkat itu, semua metode itu hanya sebagai alat agar supaya ibadah kita menjadi ibadah yang semarak, ibadah kita menjadi ibadah yang kusuk, ibadah kita menjadi ibadah yang menarik. Amin, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, esensi dari ibadah itu adalah pengetahuan tentang kebenaran. Oleh sebab itu setiap warga jemaat didorong agar supaya bertumbuh di dalam pengetahuan tentang kebenaran. Nah, agar supaya warga jemaat bertumbuh di dalam pengetahuannya akan kebenaran, maka gereja ini melayani berbagai macam kegiatan. Ya toh? Ada studi Alkitab. Dulu kita pernah mengundang profesor, doktor untuk bersama-sama kita belajar tentang Alkitab dalam komisi PA. Tetapi juga ada pelayanan-pelayanan penelaahan Alkitab
di kelompok-kelompok, tidak hanya sebatas di kelompok-kelompok, setiap komisi juga mengadakan pemahaman atau penelitian Alkitab juga dilakukan melalui katekisasi, baik itu CD maupun katekisasi pranikah. Termasuk juga katekisasi bagi mereka yang akan menerima Yesus. Dan masih banyak kegiatan-kegiatan yang lain yang menumbuh kembangkan pengetahuan tentang kebenaran ini. Dan oleh sebab itu warga jemaat didorong agar supaya apa? Rajin membaca, menghayati Alkitab. Bapak Ibu, era sekarang ini adalah era digital. Panjenengan bisa buka YouTube, ya, pengajaran Kristen misalnya, akan muncul banyak sekali pengajaran-pengajaran. Oleh sebab itu, agar supaya kita tidak mengalami apa yang disebut dengan kebingungan, agar supaya pengetahuan kita semakin bertumbuh dengan mantap, ya kita harus belajar secara mandiri. Itu bagi mereka yang sudah belajar mandiri. Nah, anak-anak yang belum belajar mandiri adalah tugas dari orang tua. Ayo bapak-bapak, ayo ibu-ibu mengajarkan ajaran kebenaran dalam Alkitab itu kepada anak-anak kita. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan mengajar mereka? Mereka sekolah minggu tok nggak cukup. Mereka katekisasi tok nggak cukup. Harus disertai dengan belajar bersama di rumah kita. Mengapa demikian? Karena arus globalisasi informasi di era digital ini sedemikian luas, kalau tidak diimbangi dengan pertumbuhan iman yang kuat, maka iman warga jemaat itu gampang roboh, gampang hancur. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, esensi dari ibadah itu adalah perilaku yang benar. Jadi tidak hanya memiliki pengetahuan tentang kebenaran, tetapi juga menjadi pelaku kebenaran. Ini yang kemudian jauh lebih penting. Jangan sampai pengetahuan kita itu tinggi, tetapi perilaku kita itu menjadi perilaku yang tidak baik. Ini tidak ada keseimbangan. Maka antara pengetahuan dan perilaku, antara yang ideal dengan yang praktek, itu harus simetris. Ini yang sulit. Contoh misalnya, orang Kristen itu percaya bahwa kasih adalah karunia yang terbesar. Amin. Kalau orang Kristen percaya kasih itu sebagai karunia yang terbesar, maka kasih itu harus menjelma menjadi perbuatan. Nah, itulah yang kemudian harus kita nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ketika kita memandang esensi dari ibadah semacam itu, yaitu penyembahan, pengetahuan tentang kebenaran, dan perilaku yang benar, maka semuanya harus dipusatkan kepada Yesus. Ini yang penting. Kalau kita melayani,
lakukan pelayanan kita seperti melayani Yesus. Kalau kita diberikan karunia oleh Tuhan, memiliki suara yang bagus, ayo kita memuji Tuhan. Dan ketika kita memuji Tuhan dalam pelayanan gerejawi, semuanya itu kita tujukan, oh pujianku itu untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga yang kita beri adalah yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Sehingga kita tidak menjadi orang yang cepat lelah, cepat jenuh, ya. Misalnya kalau menyanyi itu butuh latihan, ya. Apalagi kur butuh latihan yang disiplin. Dan ketika latihannya sudah dipandang cukup, lalu kemudian hasil latihan itu dipersembahkan dalam pujian, dalam satu ibadah. Oh, itu sungguh sangat luar biasa. Coba bayangkan kalau ibadah itu nggak ada isian puji-pujian, rasanya itu ibadah sepi nggak? Sepi, ya. Oleh sebab itu bersyukur di GKJ Cakraningratan itu banyak paduan suara. Ada banyak vokal grup, termasuk vokal grupnya miliknya pemuda dan remaja GKJ Cakraningratan. Masih ada itu toh? Apa namanya? VGVG GKJ Cakraningratan. Top. Dan ketika mereka dijadwal melayani ibadah, mereka mempersembahkannya semuanya dengan sukacita, yang menerima juga akan sukacita dan akan menjadi berkat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, oleh sebab itu kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gereja Tuhan, jangan berfokus hanya sebatas sebagai ritualnya saja. Dalam melihat keberadaan gereja-gereja yang plural itu, tetapi Bapak Ibu Saudara, kita juga perlu, ya, dan ini sangat penting, memahami tentang esensinya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, kita mengaku dan percaya bahwa gereja itu berasal dari roh yang sama, yaitu Roh Kudus. Sama juga dengan pengakuan kita sebagai orang percaya di GKJ Cakraningratan, Roh Kudus bekerja sehingga berdirilah gereja Kristen Jawa Cakraningratan. Ada banyak pewarta-pewarta Injil pada waktu itu yang berpelayanan dengan penuh sukacita. Dan ketika yang berada di Tipes, yang berada di Panularang, berada di Cemani, berada di Penumpeng dan daerah sekitarnya itu merasa butuh gedung gereja, disitulah kemudian kita membangun tempat ini. Sebelumnya persekutuan warga jemaat yang belum memiliki gedung gereja ini dulu memakai rumah Eyang Dirjo Harjono sebagai tempat bagi umat Kristen untuk beribadah. Jadi kita bersyukur memiliki tempat ini, memiliki gereja ini, dan semuanya itu juga melalui karya Roh Kudus yang menyertai, menuntun para pendiri dari GKJ Cakraningratan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, kita harus mengingat
sesepuh-sesepuh gereja itu. Dan dalam rangkaian hari ulang tahun GKJ Cakraninggratan, ayo kita tuwi, ya, tuwi leluhur kita yang telah meninggalkan kita. Ayo nyekar. Dan itu tidak ada jeleknya. Untuk mengenang kebaikan-kebaikan dari para leluhur GKJ Cakraninggratan yang telah melayani dan mempersembahkan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Kristus, sebagai bentukan dari Roh Kudus, maka gereja itu harus menempatkan Kristus sebagai kepalanya dan kita itu sebagai anggota dari tubuh Kristus. Maka segala bentuk orientasi pelayanan itu ya mengarah kepada siapa? Mengarah kepada kehendak sang kepala gereja, yaitu Yesus sendiri. Nah, ketika kita mencari kehendak Tuhan dalam setiap pelayanan kita, kita akan membaca Alkitab toh dalam rapat-rapat, amin. Kita berdoa toh dalam rapat-rapat terlebih dahulu. Sebelum kita membuat keputusan-keputusan penting, ayo menghayati kebenaran firman, kita bawa dalam doa dan kita mempercakapkan dalam rapat sehingga kebijakan kita akan menjadi kebijakan yang diilhami oleh Roh Kudus Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, setiap gereja harus memiliki visi dan misi Yesus. Itu sudah pasti. Maka visinya GKJ Cakraninggratan itu apa toh? Visinya GKJ Cakraninggratan dan ini belum dirubah, yaitu menjadi Sri Panti Cempe. Sri itu artinya indah, Panti itu artinya tempat, Cempe ya kita bisa terjemahkan itu sebagai domba-domba. Jadi visinya GKJ Cakraninggratan adalah menjadikan gereja ini menjadi tempat yang indah bagi para domba Tuhan. Lah menjadi tempat yang indah bagi domba-domba Tuhan itu tidak sebatas hanya gedungnya. Tidak hanya sebatas peralatan ibadahnya, peralatan ritualnya dan seterusnya yang bersifat fisik. Ya. Tetapi jauh lebih penting daripada itu adalah pengajaran yang membawa warga jemaat semakin dekat dengan Tuhan, semakin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin mengakar di dalam Tuhan. Ini yang terpenting. Sehingga GKJ Cakraninggratan memiliki tujuan yang jelas, yaitu memberitakan Injil kepada orang yang belum percaya melalui pengajaran-pengajaran dan juga memelihara keselamatan yang telah diterima oleh orang-orang percaya, yaitu warga jemaat. Ini menjadi bagian dari tugas GKJ Cakraninggratan. Dan tugas semacam itu harus terus ditumbuh kembangkan, harus terus diisi. Dan mengingat itu semuanya Bapak Ibu yang dinamakan dengan pelayanan itu pasti membutuhkan apa? Biaya.
Sebagai contoh di masa pandemi corona ini, kita ibadahnya online. Ibadah online itu kan membutuhkan alat. Kalau tidak ada alatnya, ya nggak bisa. Butuh kamera yang bagus. Amin. Amin. Butuh pencahayaan yang bagus. Ya. Butuh teknisi yang handal. Dan saya mau katakan di sini, di khotbah ini, dengan jujur, SDM Cakraningratan itu nggak kalah dengan yang lain. Yang kalah itu apanya? Ayo jujur, yang kalah itu apanya? Yang kalah itu adalah alatnya. Oleh sebab itu kita puji Gusti. Nah, saat ini kita sudah memiliki alat, walaupun speknya itu tidak lebih canggih, tidak lebih bagus dari gereja-gereja yang lain, namun kita bersyukur kita punya. Amin. Nah, justru disinilah kemudian seluruh warga jemaat didorong. Kalau kebutuhannya semacam itu, saya terpanggil, saya tergerak. Agar supaya apa? Supaya anak-anak yang kemudian di tim multimedia ini bersemangat. Aku tak sumbang kamera ya. Ini ada berkat Tuhan, ini 100 juta ke saya. Saya belikan kamera yang harga 33 juta. Ya, luar biasa. Dan kalau itu terjadi, Bapak Ibu Saudara, ya gereja kita akan mengalami pertumbuhan dan gereja kita bisa melakukan pelayanan dari berbagai macam dimensi itu lebih baik. Semuanya itu karena ditopang oleh kesadaran warga jemaat yang tergerak hatinya untuk berpersembahan. Amin. Ini adalah satu contoh saja. Contoh real dalam kehidupan kita. Kalau tidak ada semangat itu, tidak ada semangat untuk menumbuh kembangkan, tidak ada semangat untuk menyatakan cinta kasih melalui perbuatan, ya susah kita itu untuk mengalami pertumbuhan. Saya yakin dan percaya jikalau Roh Kudus itu bekerja penuh atas diri kita, maka hati kita ini menjadi hati yang diubahkan oleh Tuhan untuk tergerak menyalurkan berkat Tuhan untuk kebutuhan pelayanan di GKJ Cakraningratan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, menjadi tempat yang indah bagi domba-domba Tuhan ini tentu harus kita tumbuh kembangkan di GKJ Cakraningratan. Indahnya jemaat membangun ibadah. Indahnya jemaat mengembangkan pengetahuan tentang firman. Indahnya jemaat mengembangkan spiritualitas dan karakter. Dan indahnya kehidupan warga jemaat yang menyatakan kasih. Dalam bacaan kita 1 Korintus jelas kok. Kendatipun aku punya karunia berbahasa roh, punya karunia menyatakan mukjizat dan karunia-karunia yang lain, jikalau aku tidak memiliki kasih, maka itu menjadi kosong. Ayo Bapak Ibu, kita baca dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-13. Ayatnya yang pertama. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Maka kasih ini harus ditumbuh kembangkan di GKJ Cakraningratan. Agar supaya GKJ Cakraningratan menjadi Sri Panti Cempe,
tanpa kasih mokal. Mokal itu dalam bahasa Indonesianya apa toh? Mustahil terjadi. Sebab dengan kasih itu kita berkorban. Dan dengan pengorbanan itu lalu pengorbanan setiap warga jemaat akan menjadi berkat tersendiri bagi kehidupan kita sebagai institusi atau lembaga yang disebut sebagai gereja. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, sebagai anggota dari tubuh Yesus, warga gereja, kita harus memaksimalkan pelayanan kita dengan berbagai macam karunia yang kita miliki oleh karena kita diberi oleh Tuhan. Dan dengan memaksimalkan karunia-karunia itu, maka gereja Tuhan akan semakin berkembang dan bertumbuh. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita melayani berdasarkan karunia-karunia yang kita miliki, ayo seluruh pelayanan kita landasi dengan kasih. Dan biarlah dengan cara demikian, maka tema kita dalam ulang tahun GKJ Cakraningrat yang ke-33 dalam satu roh mewujudkan Sri Panti Cempe akan menjadi keniscayaan. Selamat ulang tahun gerejaku GKJ Cakraningrat yang ke-33 tahun. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari kita bawa perenungan kita akan kebenaran sabda Tuhan tadi di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, bersyukur kehadirat-Mu dalam ulang tahun GKJ Cakraningrat yang ke-33 tahun. Tuhan berikan kesempatan bagi setiap kami anak-anak Tuhan untuk menghayati akan kebenaran sabda Tuhan, yang mengingatkan dan mendorong kepada setiap kami agar supaya kami dapat bersatu hati melakukan tugas panggilan kami sebagai gereja Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, untuk berpelayanan di GKJ Cakraningrat. Dan semua pelayanan kami hendak dasari atas dasar kasih, dan semuanya itu hendak kami persembahkan hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, mampukan kami untuk dapat menyatakan kasih dalam segala pelayanan kami di gereja Tuhan di GKJ Cakraningrat ini dengan baik, dan pada akhirnya membawa gereja ini dalam pertumbuhan yang semakin baik, baik itu spiritualitas, rohani, karakter, maupun terkait dengan kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan di gereja Tuhan ini. Terima kasih Bapa, kami hendak menyerahkan seluruh warga jemaat hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan berkenan untuk menyertai dan memberkati mereka. Tuhan cukupkan kehidupan keluarga mereka, penuhi keluarga-keluarga Kristen ini dengan damai sejahtera. Terlebih dalam masa pandemi corona ini, Tuhan sendiri yang melindungi, Tuhan sendiri yang menyertai, sehingga warga jemaat dapat menjaga diri dengan baik. Dan biarlah melalui kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, Tuhan nyatakan bahwa virus corona ini segera berlalu dari bumi ini. Tuhan sendiri yang menghancurkan, dan biarlah Tuhan sendiri yang juga memakai setiap orang, memakai pemerintahan, memakai setiap lembaga-lembaga sosial untuk berjuang agar supaya virus corona ini segera sirna dari muka bumi. Kami berdoa secara khusus untuk gereja Tuhan GKJ Cakraningrat. Tuhan terus berkarya, Tuhan yang membentuk gereja ini. Kami yakin dan percaya Tuhan akan melanjutkan berkat Tuhan
Sehingga gereja ini semakin hari semakin dapat bersaksi tentang Yesus, bersaksi tentang cinta kasih Yesus. Dan itu kami nyatakan dalam setiap tindakan pelayanan kami sebagai gereja Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, sertai Presiden dengan seluruh jajarannya. Kami juga berdoa untuk pemerintahan Kota Solo, Tuhan memberkati, dan dengan berkat-berkat Tuhan dimampukan para pemimpin bangsa ini untuk mendatangkan damai sejahtera Tuhan. Inilah doa kami Bapa. Doa yang jauh dari sempurna ini, sempurnanya hanya kami pinta dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah namamu kekal untuk selama-lamanya. Amin. Saudara kekasih Kristus, ibadah ini merupakan ungkapan syukur kita atas penyertaan Tuhan bagi jemaatnya sampai usia ke-33 tahun. Disertai komitmen bersama dalam hidup yang baru untuk mengembangkan pelayanan demi kemuliaan Tuhan di dalam dan melalui jemaat bagi dunia sampai akhir zaman. Nat persembahan diambil dari Roma 12 ayat 6 sampai 8 yang demikian. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukan dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Inilah nat persembahan, tanda syukur kita, dan kita barengi dengan pujian bawa persembahanmu. Jemaat, mari kita serahkan persembahan ini di dalam doa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Dalam ibadah hari ulang tahun ke-33 gerejamu Cakraningrat ini Tuhan, kami datang mengungkapkan syukur kami
melalui persembahan kami. Kami merasakan bahwa Tuhan menyertai, memimpin perjalanan gerejamu ini, di mana Engkau panggil kami untuk bersama-sama bersaksi dan melayani bagi kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu Tuhan, kiranya Engkau meneruskan perjalanan gerejamu ini dengan penyertaan dan pimpinan Tuhan, sehingga gerejamu ini mampu untuk senantiasa menyatakan cinta kasih Tuhan melalui setiap pelayanan gerejamu ini. Pakailah gerejamu ini menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, Engkau telah pimpin kami, jemaatmu Gereja Kristen Jawa Cakraningrat ini, sampai ke 33 tahun ini. Kiranya Tuhan menyatukan kami dan menguatkan komitmen kami untuk senantiasa tetap bersaksi dan melayani Tuhan, sehingga nama Tuhan saja yang dimuliakan dan kerajaan Tuhan semakin nyata. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami dan sucikan persembahan ini. Terima kasih Tuhan, kalau kami nanti akan mengakhiri ibadah hari ulang tahun GKJ Cakraningrat ke-33 tahun ini, kami bersama-sama akan melanjutkan perjalanan kehidupan pemberian Tuhan ini. Biarlah penyertaan Tuhan, tuntunan Tuhan senantiasa menyertai kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Dalam persekutuan gereja-gereja di segala tempat dan zaman, marilah kita segarkan kembali iman kita dengan menyatakan secara bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah bersama-sama kita memuji nama Tuhan dari PKJ 177, Aku Tuhan Semesta. Terima
Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, kita akhiri ibadah perayaan HUT GKJ Cakraningratan yang ke-33. Semoga kita mampu menjalankan dan melewati berbagai tantangan kehidupan dan pelayanan. Karena kita berjalan bersama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat yang setia. Terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Allah sumber segala berkat dan kuasa melindungi saudara, agar tetap setia dan tabah dalam panggilan. Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja dan Sang Gembala Agung menyertai saudara dalam seluruh tugas dan pengabdian. Dan Roh Kudus menolong kita dalam seluruh tantangan dunia, dalam kehidupan keluarga, berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Amin. Oleh Tuhan, sebagai tanda ungkapan dan ucapan syukur karena GKJ Cakraningratan saat ini sudah berusia 33 tahun dengan nanti akan dilakukan proses pemotongan kue. Oleh karena itu kepada yang bernama Bapak Pendeta Idadianto MSI berkenan untuk memotong kue ulang tahun yang merupakan tanda ungkapan syukur kepada Tuhan. Happy birthday. Happy birthday, happy birthday to you. kiranya senantiasa bertumbuh dalam kasih, bertumbuh dalam iman dan pengharapan,
terus bergiat dalam pelayanan. Tuhan memberkati.